Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdausi Nuzula, nomor NIM 12301993117. Akan mengulas mengenai materi konseling psikoanalisis. Konseling psikoanalisis, tokoh paling terkenal dari teori konseling psikoanalisis ini yaitu Sigmund Freud. Freud lahir tanggal 6 Mei 1856 di Moravia dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Freud memiliki konsep-konsep atau pemikiran-pemikirannya, yaitu pandangannya tentang sifat manusia, kemudian struktur kepribadian, ketidaksadaran dan kesadaran. Yang terakhir yaitu adanya kecemasan. Yang pertama, pandangannya yaitu mengenai persepsi tentang sifat manusia. Menurut Freud, perilaku manusia itu ditentukan oleh kekuatan irasional yang tidak didasari dari dorongan biologis dan dorongan naluri psikoseksual tertentu pada masa 6 tahun pertama dalam kehidupannya. Yang kedua, pandangannya yaitu mengenai struktur kepribadian. Dalam teori psikoanalisis ini, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari 3, yaitu id, ego, dan superego. Apa sih id itu? Id yaitu naluri alamiah manusia, yaitu seperti kita memiliki rasa lapar, rasa haus, rasa seks gitu, seperti itu. Yang kedua ada ego. Ego adalah bagian kepribadian yang menjembatani antara serta mengontrol jalannya id dan superego. Yang terakhir yaitu superego. Superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia, karena ia merupakan penyaring atau filter mengenai mana yang harus dikerjakan, mana hal yang baik atau buruk, salah atau benar, boleh atau tidaknya sesuatu itu dikerjakan oleh ego. Super ego di sini yaitu merupakan bentuk dari moral atau nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, seperti norma sosial, norma agama, dan norma masyarakat, seperti itu. Yang ketiga, yaitu pandangan Freud, yaitu adanya kesadaran dan ketidaksadaran. Freud membagi kepribadian ke dalam 3 bagian, yaitu ada kesadaran, conscious, yang kedua ada prasadar, preconscious, dan ketidaksadaran, unconscious. Kesadaran atau conscious, tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Yang prasadar yaitu disebut juga ingatan siap, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara kesadaran dan ketidaksadaran. Yang terakhir yaitu ketidaksadaran atau unconscious, yaitu bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran itu. Menurut Freud yaitu merupakan bagian yang terpenting dari jiwa manusia. Ketidaksadaran itu berisi insting yang dibawa dari sejak lahir, yang berisikan pengalaman traumatik, ya biasanya itu terjadi pada waktu masa kanak-kanak, yaitu waktu masa 5 tahun pertama kehidupannya. Oleh sebab itu, pengalaman atau trauma masa kecil yang terpendam atau terkubur di dalam ketidaksadaran akan dapat menimbulkan kecemasan yang tidak tertahankan jika dalam kurun waktu yang cukup lama itu tetap dipendam, dan dapat menyebabkan sewaktu-waktu perkembangan, dapat menyebabkan suatu waktu muncul mendadak karena tidak tertahankan. Biasanya itu waktu dewasa,
dapat muncul menjadi kepribadian yang tidak baik seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adanya kecemasan. Kecemasan yaitu suatu keadaan tegang atau takut yang mendalam sebagai hasil bermunculnya pengalaman-pengalaman yang terdesak. Kecemasan berkembang dari konflik antara sistem id, ego, dan superego tentang sistem kontrol atas energi psikis yang ada. Dalam konsep Freud, kecemasan dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada kecemasan realita, kemudian yang selanjutnya ada kecemasan moral, dan ada kecemasan neurotik. Kecemasan realita adalah rasa takut akan bahaya yang datang dari luar. Ini biasanya itu sumbernya dari ego. Yang kedua, kecemasan neurotik adalah rasa takut yang bersumber dari id, yaitu takut tidak mampu mengendalikan instingnya sendiri. Sedangkan yang terakhir yaitu kecemasan moral. Kecemasan moral adalah rasa takut terhadap hati nuraninya sendiri, yaitu terhadap adanya pertentangan di dalam hatinya, pertentangan moral seperti itu. Sumber kecemasan ini itu berasal dari superego. Bentuk lain dari reaksi emosional terhadap adanya kecemasan yaitu adalah adanya mekanisme pertahanan diri. Seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelum-sebelumnya mengenai mekanisme pertahanan diri ini kita tentunya sudah paham. Nah, ada beberapa mekanisme pertahanan diri yaitu seperti represi, reaksi, formasi, proyeksi, fiksasi, dan rekreasi. Dalam teori psikoanalisis ini ada yang namanya pribadi sehat dan pribadi tidak sehat. Apa sih yang dimaksud dengan pribadi sehat? Yang dimaksud pribadi sehat yaitu kepribadian yang menurut Freud yaitu jika individu bergerak menurut pola perkembangan yang ilmiah. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan pribadi yang tidak sehat itu? Yaitu pribadi yang tidak sehat yaitu pribadi yang apabila antara id, ego, dan superego itu tidak sinkron, tidak selaras, dan tidak bisa bekerja sama seperti itu. Contohnya ya, ketika kita lapar, dan kita tidak memiliki uang sama sekali untuk membeli makanan tersebut, sehingga karena kita memiliki keinginan untuk makan tersebut, kita memiliki keinginan untuk mencuri. Kita hampir saja mencuri, tetapi kita ingat bahwa mencuri itu perbuatan dosa dan perbuatan yang tidak baik. Nah, di sini dorongan untuk makan adalah berasal dari id, sedang mengingat bahwa mencuri merupakan perbuatan dosa, perbuatan tidak baik, itu merupakan dorongan dari superego. Nah, di sini tugas ego yaitu memutuskan atau mengambil keputusan mana yang sebaiknya dilakukan, yaitu untuk menahan lapar atau mencuri dengan konsekuensi dosa atau konsekuensi moral dalam masyarakat tersebut. Jika ego tidak bisa mengambil keputusan dan tidak bisa cepat memutuskannya, maka akan terjadi kesenggangan dan terjadi kecemasan di dalam diri, sehingga peran ego sangat penting untuk mengambil keputusan tersebut. Baiklah, terima kasih. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan tadi mengenai teori konseling psikoanalisis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.